Selamat datang di channel Tiara Java. Selamat bergabung kepada Anda yang baru menemukan channel ini. Hari ini 9 Maret 2023, saya berada di lahan bawang merah yang umurnya 50 hari setelah tanam. Di lahan lain 49 hari setelah tanam, dan selama 3 hari ini tidak turun hujan. Apakah ini tanda-tanda akan memasuki musim kemarau atau tidak? Rasanya begitu. Terpantau dedaunan ini, pucuknya yang semula terganggu oleh spora, ini menjadi gosong, kering. Demikian juga gejala Alternaria pori atau trotol atau bercak ungu berhenti, mengering. Ini penyemprotan terakhir pagi tadi oleh kawan tani, saya sediakan fungisida bahan aktif metil tiovanat, juga untuk menanggulangi Alternaria pori. Itu fungisida sistemik mereknya Dens, DENSE. Kemudian ditambah mancozeb yang kelas murah. Seperti ini penampakannya pada usia 50 hari setelah tanam. Tanahnya ini karena cenderung berpasir, maka terlihat memutih. Kita akan lihat juga bagian yang jelek di sebelah sana, tapi akan saya tunjukkan dulu dari tampak dekat. Umbinya yang alhamdulillah sudah pantas lah. Saya tidak berani mengatakan super atau bagaimana. Yang jelas menurut saya pantas. Seperti ini penampakannya. Agaknya saya harus dari arah yang terkena cahaya matahari. Seperti ini kawan-kawan. Memang tidak seluruhnya bisa racak atau rata besar begitu, tetapi saya kira mayoritas besar-besar lah. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya tidak seluruhnya seperti ini sih. Ini patut disyukuri mengingat cuacanya begitu ekstrim. Tiap hari turun hujan sampai umur 46 tempo hari, sehingga potensi serangan jamur dan sebagainya itu sangat tinggi. Kalau untuk ulat ini ya alhamdulillah tidak ada, hanya sedikit sekali terkendali. Apalagi padahal ketika bulan purnama tanggal 15 kemarin lusa itu cuacanya sedang bagus, artinya keleper atau kelaper atau kupu-kupu kecil yang biasanya menitipkan telurnya di dedaunan kemudian menetas 3 hari itu tidak ada. Saya kira ini kalau ada seharusnya tanggal 16 pagi 16 bulan itu harus segera disemprot dengan insektisida berbahan aktif metomil.
Sebagaimana saya katakan tadi, ini akan saya tunjukkan bagian yang sangat jelek. Mengapa bisa begitu? Anda akan bisa segera menebak. Ya, ini adalah sumur saya yang permukaannya sedemikian dangkal. Saya rogoh, sudah keluar airnya, habis. Jadi permukaan sumur saat ini hanya kira-kira 1 jengkal segini, lebih sedikit lah. Karena nah, ini kemudian di peta ini dari total lahan 140 ru, satu peta ini sengaja saya tanami padi, ditancapkan begitu saja, dan sampai umur berapa ini? 2 bulan lebih pastinya, 3 bulanan mungkin, tidak sama sekali saya pupuk maupun saya semprot. Ternyata masih apa ini, nggak tahu lah, pokoknya sudah ada isinya atau belum ini. Seperti ini sama sekali tidak saya pupuk, karena saya pikir daripada saya tanami bawang merah di sini pasti gagal, karena sumber airnya sangat dangkal seperti ini. Ini bukan air dari sungai, tapi memang nyumber dari dalam tanah. Nah, ini terus menerus berair. Di sebelah kiri padi, di sebelah kanan sana juga padi. Maka ini saya tanami padi sekedar supaya ya daripada tidak ditanami, benar-benar tidak saya pupuk, apalagi disemprot. Tapi kalau sekiranya masih bisa diharapkan, ya sepantasnya dipupuk tipis-tipis lah. Nah, seperti ini kondisinya yang jelek. Ini tanahnya, paritnya ini terus menerus nyumber, keluar air terus di peta ini. Semula ini sangat rendah, coba saya benahi dengan cara dibongkar, kira-kira sepertiga bedeng ini dibongkar, kemudian saya tinggikan tanahnya, kemudian saya tanam ulang dari tepi atau pematang itu, saya pindah tanam ke sini. Ternyata tetap tidak nutut, karena memang ini tanahnya terus-menerus berair. Tapi itu hanya kira-kira ya setengah lebih sedikit, setengah bedeng lebih sedikit. Di sini juga begitu. Ini agak jelek. Pokoknya yang terus-menerus berair ini memang susah ditanami. Namun ya ini sudah cukup usaha lah saya di bagian ini. Perawatannya agak ekstra. Ini setengah bedeng rata-rata sampai ke sini bagian ini. Tapi ya kita lihat bersama, ternyata ya sudah ada umbinya begini, seperti ini. Ini ya sudah ada umbinya, artinya ini malah lebih besar juga. Ini kelak kalau saya tanam lagi musim penghujan, berarti yang hanya bagian sini dan yang ditanami padi ini, saya kira perlu bedengan yang memang tinggi, tetapi paritnya tidak dalam. Nah, bagaimana caranya? Berarti paritnya agak lebar, sehingga tumpukan tanah yang diarahkan ke bedengan itu bisa lebih banyak. Nah, ini terpantau terus menerus basah ini, karena rembesan dari sini nyumber. Tapi ya alhamdulillah sudah ada isinya. Ini kita lihat,
tidak seluruhnya besar sih, tapi ya alhamdulillah lah. Ini kalau harga saat ini masih fluktuatif, saya tidak tahu persisnya berapa. Ya apa boleh buat. Kalau penebas ragu-ragu atau menawar terlalu rendah, saya panen sendiri dan semoga nutut sampai umur 60 hari. Saya proses, saya olah, dan saya jual kering. Nah, ini juga ada yang gangguan embun bulu ini kayaknya seperti ini, tapi ya hanya sedikit ini, sebagian situ enggak, artinya penularannya tidak masif ya, disyukurilah, karena hanya kira-kira 2 meter ini, lainnya tidak ada sama sekali, saya bisa pastikan. Kawan-kawan di berbagai daerah yang bisa berbagi info harga tutulan atau harga di lahan, harga di level pasar, di level pengecer, mari berbagi sama-sama sepengetahuan Anda. Saya sendiri juga tidak memantau detail karena ya masih 50 hari setelah tanam. Demikian kawan-kawan apa yang bisa saya bagikan kali ini. Ada kurang lebihnya mohon ampun. Saya ucapkan matur sembah nuwun. Salam.